Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Bu Esti. Ya, selamat malam, Malam Ibu Anggun. Esti, apa Malam, Bu kabar? Naomi. Sehat selalu. Sehat, Ibu. Minggu lalu Ibu nggak ada, Bu? Nggak ada Bu, saya lagi nggak ada di Malam, Bu Indonesia, Esti. lagi pergi. Halo, Shalom, Bu Astrid. Esti. Selamat malam. Shalom, Bu Esti. Bu Shalom, Esti, Ibu Pak En. Hiu, Yap. mohon maaf izin telat masuk katanya. Oh, Lagi oke, oke, oke. ada tadi juga mental terus, Iya, iya, iya. Nggak apa-apa. ada pelayanan juga. Siap. Oke, kita doa dulu mungkin. Silakan. Shalom Bu Esti. Ya, Mohon maaf masih di jalan Bu. ya. Mari Baik. kita ujian dulu ya Bu ya. Boleh? Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, kami ada di kelas terakhir di semester 4 ini. Kami bersyukur kami boleh ada sampai dengan hari ini semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, malam hari ini biar kiranya hikmat Tuhan turun atas dosen kami Bu Esti, biar kiranya apa yang disampaikan boleh memberkati kami, memperlengkapi kami. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami buka kelas malam hari ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bu Esti. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Hari ini kelas terakhir ya, dan kita cepat saja, nggak lama-lama. Untuk UAS masih ada yang bingung? Atau udah banyak yang selesai? Atau Bingung saya masih jawabannya, Bu. bingung? Sudah dikirim Bu. Oh, sudah. Saya sih udah melihat punya yang dikirim itu punyanya Ibu Naomi, terus Sam udah dikirim.
Ya. Tapi nanti disatuin aja ya Bapak Ibu ya. Soalnya pusing. Takut ketinggalan. Oke. Iya, jadi seperti yang minggu lalu, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin terlambat dalam masuk atau join kemarin ya minggu lalu. Jadi minggu lalu itu saya udah kasih beberapa clue-nya gitu ya. Jadi untuk soal yang apa namanya? Jadi saya sedikit menjelaskan lagi ya buat Bapak Ibu biar nanti kalau misalkan kalau ada yang mau direvisi silakan. Kalau memang sudah hasil final yang dikirim juga tidak apa-apa ya. Jadi satu jawaban itu ada sekitar 6 berarti ya. Oh sorry. Saya cek dulu sebentar ya biar kita tidak salah. Ya. Nah, ini jadi kemarin ada beberapa yang tanya ya. Jadi untuk soal pertama atau soal yang poin A itu kan dimintanya adalah ubah ke dalam bentuk perfect, aktif, medial, dan pasif indikatif. Ya, berarti di dalam satu soal ini itu dia harus ubah ke dalam bentuknya perfect ya, perfect aktif, kemudian perfect medial, perfect pasif ya. Oke. Lalu selain itu dia juga minta untuk diubah ke dalam bentuk present, aktif, medial, pasif di dalam modus yang berbeda, tapi subjunctive. Kalau tadi ini kan indikatif ya. Jadi yang kedua itu adalah bentuk present juga, tapi modus yang berbeda. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali materi yang sudah saya re-upload atau nanti minta sama Sam supaya bisa dikirimkan lagi bentuk subjunctifnya. Karena kenapa saya ambil bentuk present karena itu yang kemarin terakhir sekali, bukan terakhir ya. Jadi 2 minggu terakhir itu kita pelajari gitu ya bentuk present. Jadi lumayan cukup mudah gitu ya menurut saya. Jadi artinya bentuk present Bapak Ibu tinggal lihat di dalam modus subjunctifnya saja nanti. Dan kembali lagi dilihat di dalam perubahannya itu di dalam orang keberapa gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, Pempousin itu kan berarti dia orang ketiga plural. Jadi Bapak Ibu hanya ubah ke dalam bentuknya perfect aktif, medial, pasif, indikatif, dan present aktif, medial, pasif, subjunctif itu bentuk orang ketiga plural aja. Ya, jadi nggak perlu 1, 2, 3 tunggal, 1, 2, 3 jamaknya ditulis. Jadi nggak usah. Jadi lihat akhirannya yang diminta itu bentuk orang keberapa. Terus akhiran S di sini kan berarti bentuk orang ke S itu berarti orang kedua tunggal ya, singular. Nah, oh ini di sini berarti pileo itu berarti bentuk orang pertama singular. Jadi diubahnya ke dalam bentuk ini saja ya. Tapi kembali lagi yang diminta perfect aktif, medial, pasif, indikatif dengan indikatif, dan satu lagi bentuk present ya, sama-sama kalau di sini kan present tapi modusnya masih indikatif, tapi kalau yang minta yang diubah itu adalah ke modusnya subjunctive. Jadi present ya, bisa dibilang present aktif present aktif subjunctive ya, present medial subjunctive atau present pasif subjunctive. Itu yang mau disingkat atau mau dipanjangin juga silakan. Yang penting nanti diubahnya ke dalam bentuk orang 3 plural, ya, kemudian 2 singular sama 1 singular. Ini juga sama, diubahnya ke dalam bentuk 3 plural, kemudian 2 singular dan 1 singular. Baru setelah itu Bapak Ibu buat seperti ini, kemudian diubah, kemudian jangan lupa diartikan sesuai dengan perubahannya. Ya, kalau modus subjunctif maka kalau modus subjunctif berarti kan ditambahkan apa namanya, mungkin dapat, karena sekali lagi modus subjunctif itu sedang menyatakan sebuah kemungkinan. Tapi kalau bentuknya perfect maka Bapak Ibu tinggal tambahkan sebagai bentuk katanya kata kerja yang telah. Misalkan saya telah melepaskan, saya telah makan, saya telah membaptis. Seperti itu. Nah, kalau bentuk medial, kembali lagi karena arahnya mengenai subjeknya langsung, maka kalau bentuk medial, saya telah melepaskan diri saya sendiri, sesuai bentuk orang keberapa.
Ya, saya telah melepaskan diri saya sendiri atau kamu telah melepaskan diri kamu sendiri. Misalkan seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan modus subjunctive gitu ya, jadi dikembalikan sama bentuknya kemungkinan atau mungkin dapat. Gitu ya. Jadi misalkan saya mungkin dapat, gitu ya, saya mungkin dapat melepaskan, saya mungkin dapat membaptis, saya mungkin dapat apalagi membawa seperti itu. Jadi setelah Bapak Ibu ubah, Bapak Ibu nanti kemudian terjemahkan ke dalam versi sesuai dengan perubahan kata kerjanya. Nah, kalau yang B seperti biasa, seperti dulu ya. Jadi dibuat dulu pengelompokannya, genus komen itu kata apa, misalkan kata kerja, gitu ya. Kemudian tas itu misalkan artikel atau DA, gitu ya. Terus misalkan lambanousas itu adalah kata kerja juga. Nah, ingat aja kalau udah panjang gini pasti dia bentuk partisip. Ya. Jadi tinggal bentuk partisip. Kalau kata kerja kan Bapak Ibu tinggal parsingnya adalah misalkan dia tense-nya, ya. Kemudian habis itu dia tesisnya, ya. Dia tesis itu misalkan aktif atau medial, ya, atau pasif. Kemudian baru modusnya indikatif atau subjunctif, kan? Indikatif atau subjunctif. Nah, terus subjunctif yang terakhir kan memang kita nggak ada tugas, nggak ada soalnya, gitu ya. Jadi modus yang terakhir itu adalah imperatif. Terus baru habis itu person, orang keberapa, satu, kedua, terus baru number, atau jumlah, ya, singular atau plural, kayak gitu ya dalam parsing. Jadi untuk yang B dikelompokkan dulu bentuk kata kerja, terus kata bendanya mana, gitu ya. Baru setelah itu parsing. Kalau kata kerja bentuknya tense-nya apa, misalkan present, aktif, indikatif, gitu ya. Orang ke satu singular, gitu ya. Kalau misalkan artikel, ya, kemudian artikel dan kata benda parsingnya, artikel dan kata benda, ingat selalu parsingnya itu adalah 3 jenis aja, yaitu kasus, ya, kemudian gender, baru jumlah. Jumlahnya itu singular atau plural. Kasusnya ini ada 8 ya, N, nominatif, genetif atau ablatif, gitu ya. Genetif atau ablatif, dan yang ada 8 maksudnya. Genetif, ablatif, kemudian datif, ya, datif atau lokatif atau instrumental, baru setelah itu akusatif, dan yang terakhir itu adalah vokatif. Gendernya ada maskulin, ya, ada feminim, ada netral. Jumlahnya itu dia nanti digolongkan kepada singular atau plural. Seperti itu. Artikel dan kata benda kalau kita parsing sama. Nah, bedanya kalau partisip, ya, kalau partisip maka gabungan dari kata kerja dan kata benda, gitu ya, karena merupakan sebuah kata kerja yang mempunyai sifat, maka dia harus ada tense-nya, kemudian ada diatesisnya, kemudian baru bentuk setelah itu partisip, gitu ya, partisipnya. Baru setelah itu ada kasus, kemudian ada gender, ada jumlah. Nah, jadi gabungan. Karena partisip sekali lagi merupakan kata kerja yang disifatkan, bisa dibilang gitu ya. Jadi misalkan contohnya kalau kita parsing, misalkan dia katanya itu adalah misalkan present, aktif, bukan indikatif atau subjunctif, tapi partisip, P, gitu ya. Dia present, aktif, partisip, terus langsung kasusnya sebagai apa? Misalkan sebagai nominatif, maka gendernya misalkan maskulin, gitu ya. Terus misalkan jumlahnya adalah singular, maka dia ada. Nah, nanti dilihat lagi ya sesuai dengan tense-nya di catatan di apa namanya di PPT ada, gitu ya. Kalau misalkan
kata kerja partisip itu di depannya itu didahului oleh definite artikel, maka biasanya dia diterjemahkan sebagai orang yang, gitu ya. Orang yang melepaskan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tidak didahului oleh artikel, maka terjemahannya nanti bisa ketika, gitu ya, atau setelah. Nah, tergantung nanti dari tense-nya. Jadi mungkin clue-nya itu Bapak Ibu nanti bisa perhatikan seperti itu nanti di dalam terjemahan ya, supaya nanti tidak salah. Saya pikir itu aja untuk clue di dalam UAS, supaya Bapak Ibu mungkin bisa mengcross-check dan juga mempermudah ya. Karena saya nggak mungkin kasih tahu semuanya. Nih Bu, kalau yang ini pasti ini sama ya Bu ya. Kenapa Bu? Sorry. Ada kisi-kisinya ya. Iya, ini saya kasih tahu kisi-kisinya supaya Bapak Ibu bisa lebih mempermudah, gitu ya. Pada dasarnya clue-nya sudah saya kasih tahu, gitu ya. Kembali lagi mengingatkan Bapak Ibu, tapi nanti bisa dilihat paling satu-satu aja dulu gitu ya, biar nggak pusing. Mungkin seperti caranya Bu Emil, misalkan dia parsing dulu, atau dia misalkan yang di poin A dia ubah dulu gitu ya ke dalam bentuk perfect, baru nanti terjemahannya belakangan it's okay gitu. Jadi biar Bapak Ibu tuh bisa fokus di dalam melihat perubahan bentuknya, atau misalkan Bapak Ibu mau parsing terlebih dahulu gitu ya, sambil mereview atau mencari-cari, melihat kembali bentuknya sudah betul atau tidak, baru nanti setelah itu Bapak Ibu keterjemahan gitu. Itu it's okay. Tapi kalau misalkan mau satu terus habis itu buat perubahan bentuk, terus habis itu Bapak Ibu mau ke terjemahan langsung juga it's okay. Yang penting memudahkan cara Bapak Ibu di dalam pengerjaan aja. Jadi saya tidak mencari soal yang sulit gitu ya, justru saya mencari soal yang cukup mudah supaya Bapak Ibu bisa lihat perbedaan itu sangat jelas gitu ya. Jadi perubahannya juga nggak terlalu jauh sekali gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan clue-nya gitu ya, atau polanya, sebenarnya itu bisa terlihat dengan jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk UAS? Bisa lah ya. Bu, semester 5 kita ketemu lagi sama Bu Esti nggak? Nggak ada, Bu. Jadi semester 5 nanti dengan dosennya yang baru gitu ya, atau pelajaran yang baru. Tapi saya sampai di Yunani aja gitu. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa ketemu dengan dosen-dosen yang baru. Tapi tenang gitu kan, yang masih ngurusin prodi sarjana teologi kan adalah saya gitu ya, sama Pak Hikman gitu. Jadi nggak bakal kemana-mana juga, masih tetap tektokan kita. Oke? Nanti boleh kerjain tugasnya tektokan bisa, Bu? Nah, itu tergantung kemurahan hati teman Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia merasa tidak terbeban ya silakan gitu ya. Tapi kalau misalkan sambil mau menarik hatinya gitu ya, supaya ngasih ngasih bantuan, ya mungkin bisa kasih apa gitu ya. Tapi saya pikir Bapak Ibu atau angkatan 2021 ini pasti saling membantu lah ya. Tapi tidak memberikan jawaban dengan mudahnya, tapi diajarin juga boleh gitu ya. Saling mengajari atau saling menolong, membantu gitu ya. Kasih clue-nya itu nggak masalah gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ini pertemuan terakhir nih di kelas sama Bu Esti nih. Iya, betul. Oke. Apa nih? Oh iya, boleh. Nanti kalau misalkan ada hal yang sulit atau apa tentang Yunani, Bapak Ibu bisa japri aja, nggak apa-apa. Gitu. Oke, saya pikir cukup untuk UAS. Mari dipoto. Dipoto Sam, kenang-kenangan nih kelas terakhir sama Bu Esti. Pakai jas dulu. Oh, Pak Tommy kemana nih? Pak Tommy dan Pak Hendrik nih. Ada. Ayo, di foto Sam. Owen, kenang-kenangan kita buat dokumen. Semester 4. Semester 4 ya.
Ikut tuh si ganteng. Oke ya. Nah, foto ya. Satu, Bu Emil nggak dua. diangkat tuh dedek kecilnya tuh. Oke, Iya, udah. mantap. Baik, ada lagi mungkin yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Boleh nanya, Iya, Bu? Hanya yang lain Ya boleh, Bu. Bu, udah Oh, dikasih lihat Pak Eri dulu, itunya Pak udah Eri dulu ngerti. lah. Makasih Bu. Oke, Langsung sip. aja Bang Yuna dulu boleh. Apa. Kapan ke Bandung lagi, Bu? Nanti ya Bu, mungkin akhir tahun atau Nanti kalau ke Bandung udah beda, udah ada pendamping sih. Tapi jangan lupa ya undang-undang ya. Kita Mantap. pisahkan dulu. Bu, Iya, diusahakan akan datang. Selamat ya, Bu. iya. Oke. Bu, Ya. katanya kalau semester depan nggak bisa ngambil kelas pagi ya kita ya? Semester 5 ya. Itu info dari mana ya, Pak? Ya nggak boleh karena kan Katanya udah onsite. deket. Katanya Udah onsite. Oh iya. Jadi memang kelas pagi itu semester ganjil itu akan kemungkinan onsite. Tapi gini, kemungkinannya adalah yang pagi akan onsite full atau hybrid itu masih tentatif sebenarnya Pak ya untuk hybrid gitu. Karena kita akan lihat lagi kondisinya nanti kalau kelas pagi memang semuanya udah ada di Jakarta semua, maka memang kita akan putuskan onsite gitu. Tapi kalau misalkan ada 1-2 yang memang masih di luar kota, nah itu yang mungkin akan jadi pertimbangan untuk hybrid gitu. Paling nanti konsultasi aja kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau ambil kelas pagi lagi gitu kan. Nah, paling itu nanti dikonsultasikan aja ke Pak Kaprodi apakah bisa atau tidak. Gitu ya. Bu, riweuh. Iya, Emang kalau yang gimana? Bu. Pak Kepuk, aduh, Pak Kepuk Bu, ikut kelas pagi, Pak Kepuk, udah tobat. Enggak tapi kalau juga. Enggak juga sih, mengurangi juga sih sebenarnya, Bu. Kalau saya sih senang ikut Ribet kelas pagi. nanti. betul. Jadi semester 5 ini tuh tadi saya udah susun beberapa mata kuliah ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti yang di semester 5 sebenarnya ada beberapa mata kuliah yang sudah diikuti di semester pagi kayak waktu itu ya beberapa orang kan sempat ambil kelas pagi gitu ya. Jadi semester 5-nya Bapak Ibu tinggal sedikit gitu. Maksudnya berkurang. Yang tadinya 10 mungkin karena Bapak Ibu sudah ambil di semester yang lalu ya. Jadi Bapak Ibu cuma 8 semester depan gitu ya. Tapi kalau misalkan mau ambil di angkatan lain paling mungkin beberapa mata kuliah yang mungkin bisa ambil di angkatan lain yang kelas malam juga itu bisa aja gitu karena kalau Bapak Ibu kan kurikulum 2021 sama kurikulum 2022 itu berbeda gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada mata kuliah yang mungkin bisa diambil di malamnya yang tidak bentrok juga mungkin bisa diambil juga di malamnya. Paling gitu. Jadi kelas kalau- pagi pertemuan biasa ya Bu Esti ya, kelas pagi ya. Iya, Nggak kelas ada pagi Zoom lagi. nggak ada. Jadi mereka Tuh udah dari Bandung belajar Pak di Hari dalam tuh mau kelas. datang ke kampus sekolah pagi. Nah, mungkin Aduh. ya kos lagi ya Pak Hari ya. Gitu. Jadi kalau kelas Pokoknya pagi tutup memang deh kalau ikut sekolah lagi. ya kalau kelas pagi memang diwajibkan semuanya masuk masuk pagi gitu ya pembelajaran di dalam kelas gitu ya terus chapel juga pasti mereka chapel ataupun doa siang pasti mereka juga di ruangan chapel seperti dulu lagi. Nah mungkin doa siang atau chapel mungkin karena biasanya kita online, nah mungkin itu juga ada kemungkinan untuk doa siang atau chapel mungkin hybrid gitu ya karena supaya kelas malam atau prodi magister teologi kan juga bisa ikut. Kayak gitu. Tapi kalau kelas malam memang tetap masih online kok Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu takut. Oke, ada lagi? Bu Esi mau nanya Bu, tapi di luar seputar ini ya Bu ya. Kalau misalnya Bu kan kadang kan mau ada mission trip ya Bu ya buat tanggal 22 ya aku dengar ya Bu ya. Nah, kan mungkin beberapa teman-temannya mungkin kepengen ikut, mungkin ada halangan-halangan atau memang belum dapat izin gitu kan Bu. Nah, boleh nggak sih Bu kita saling mendoakan satu sama lain sih Bu, seperti itu sih Bu, kita mendoakan di rumah atau mungkin pas lagi di gereja inget terus ikut-ikut mendoakan gitu Bu. Ya, kalau soal itu maksudnya udah daftar tapi nggak bisa ikut gitu ya?
Enggak, Bu, pengen ikut, pertama nggak dapet izin misalnya, terus ada Ah, halangan juga gitu, Bu. ya nggak apa-apa kan masih bisa dukung dalam doa juga gitu ya. Nggak masalah. Kalau soal itu sih saya pikir mah. Awan mau ikut juga, Wan. Ya Awan Owen, ikut, Wan. Owen ikut aja. Orang Owen udah sering keluar-keluar juga. Saya Iya, lihat terus sering ke deket kampus lagi juga. rumahnya deket aja Palmerah Bu Esti. Ke kampus cetek aja dia. Iya nih Owen ah. Awan ikut. Kalau nggak boleh kita datangin mamahnya. Nah, Itu ya, Wan. Suruh oke. izin. Iya, jadi untuk mission trip kita bulan bulan Mei 22 sampai 29 ya semingguan. Itu ke Jogja. Nanti Bapak Ibu saya yang mau ikut bisa daftar aja. Nah, satu lagi itu di bulan Juli itu ke Subang. Gitu ya. Jadi yang biasa satu lagi tuh udah enggak tuh ya. Ke Seragen enggak lagi Bu Esti? Seragen udah close, Bu. Jadi udah di sana udah ada revival gitu. Jadi udah 2 kali, jadi tinggal mereka yang meneruskan Seragen. Gitu. Kalau Subang yang udah nikah boleh ikut, Bu. Silakan, Pak. Ikut aja. Kan dekat Subang kok dari sini, deket Bu. kok. Iya, dekat Subang tuh. kok cuma sejam. Sejam kok dari Bandung ke Subang. Iya, iya Bapak Ibu yang dari Bandung boleh sok gitu ya. Karena biasanya paling yang dari Subang itu sama magister ya, anak-anak magister gitu. Tapi kalau yang Jogja memang biasanya itu lebih ke anak-anak prodi sarjana gitu atau anak-anak yang lebih muda biasanya sih. Gitu. Jadi nggak apa-apa, bisa mendaftarkan diri aja, gitu kan? Sembari mengisi liburan yang cukup panjang 3 bulan ya. Jadi gitu. Oke, ada lagi? Sudah Bu. Sudah. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu buat 16 kali pertemuan di semester 4 ini. Dan saya mengucapkan juga terima kasih banyak ya. Saya tahu kesibukan dan juga semangat Bapak Ibu tuh justru juga mencari saya kembali juga untuk mengajar Bapak Ibu, dan saya akui bahwa angkatan ini termasuk angkatan yang sangat konsisten dan semangat belajar itu sangat tinggi gitu ya, dan itu juga bisa menjadi contoh buat angkatan lainnya juga. Dan berdoa juga biar semester 5 ya tetap semangat segini juga, nggak ada yang hilang lagi gitu ya. Dan tentunya semester 5 itu biasanya semester yang mulai ada kebosanan gitu ya. Udah bosen Mulai Bu. berat. Kalau boleh jujur bosen Bu. mulai berat gitu ya, karena makin banget, naik Bu. tingkat makin naik tingkat itu pasti udah ada lagi gitu ya perkuliahan yang cukup berat juga. Tapi jangan dilihat susahnya ya, tetap dihadapi bersama dan tetap komunikasi dan saling support aja satu dengan yang lain. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum itu saya mungkin Makasih ya Bu Esti. kita tutup dalam doa ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa buat Oke. Bapak Ibu semuanya. Yuk. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 16 kali pertemuan di dalam Bahasa Yunani 2 ini. Terima kasih untuk semua materi yang sudah kami pelajari Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang juga belum kami mengerti. Biar Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang juga membantu setiap kami untuk terus boleh mengerti bahasa Yunani Tuhan. Karena kami percaya ini menjadi bekal kami dalam pelayanan kami juga untuk membawa banyak jiwa-jiwa juga mengalami pengenalan akan Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk mereka boleh membaca Alkitab dan juga boleh menggali Alkitab dengan baik ya Tuhan. Kami percaya lewat hamba-hamba-Mu, Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan sangat luar biasa dimanapun mereka berada, biar mereka terus menjadi berkat dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan berpisah, biar Tuhan juga menyertai setiap liburan panjang yang ada, yang diikuti oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, biar selama liburan yang ada Tuhan semuanya juga boleh baik, apapun yang mereka lakukan juga Tuhan terus mereka boleh melakukan setiap kegiatan aktivitas juga dengan berguna, dengan baik Tuhan, sampai nanti masuk di dalam tanggal 21 Agustus perkuliahan yang baru, semester yang baru, hamba-Mu juga boleh kuliah atau kembali lagi di dalam perkuliahan Tuhan dengan semangat dan antusias, dan juga ada hal-hal yang baru yang mereka dapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Makasih Bu Esti. Makasih, Terima Bu. kasih Bapak Ibu. Makasih, Bu Esti. Makasih Bu Esti. Bagi teman sehat terus. Makasih ya, Bu Sampai Esti. ketemu lagi ya Bu Thank you Esti. so much teman-teman. Terima kasih. Yunani